Oke, selamat datang teman-teman di Bal-Balan Media. Khusus kita ngomongin soal Chelsea dan juga kita akan ngomongin soal sepak bola Indonesia. Kita akan ngomongin timnas dan juga isu akhir-akhir ini tentang sepak bola Indonesia, dan juga kita akan review-review sedikit pertandingan-pertandingan yang ya oke lah yang bisa ditonton di Liga 1. Dan untuk hari ini, video ini kita akan bahas atau mungkin preview pertandingan AFC U20 yang akan bergulir, kayaknya mainnya besok 1 Maret, dan kita lawan Suriah. Lawan Irak ya kalau nggak salah ya. Bentar, kita akan coba lihat dulu karena saya juga lupa, tidak begitu memantau ya. Kita akan melawan kita akan melawan Irak, dan untuk pemainnya sih mungkin hampir sama ya. Ini kan angkatannya si Marcelino, jadi pasti ada Ronaldo Kuateh, ada juga pemain baru Hugo Samir, Robbie Darwis, terus ada juga Muhammad Ferrari, dan ya aku juga nggak begitu tahu. Tapi terakhir nonton timnas U20 ini pas lawan New Zealand. Yes, pas lawan New Zealand. Cuma itu aja sih aku nonton lawan New Zealand terakhir ya di mini turnamen match gitu. Kalau berdasarkan pertandingan mini turnamen match kemarin, Indonesia lawan New Zealand ya, kita gampangnya lawan New Zealand aja. Sebentar ini lagi cari pemain-pemainnya siapa aja gitu ya. Oke, kemarin lawan New Zealand tuh sebenarnya meskipun kita kalah 2-0, tapi kita kalah itu oke lah, mungkin pertama itu dari serangannya New Zealand. Jadi gol pertama itu dari crossing, dan sayang kita nggak bisa antisipasi itu. Terus yang kedua itu kesalahan kita sendiri. Kayaknya pas itu pemain itu sudah depan ini bola, tapi nggak diambil. Nggak diambil, ngalir sendiri, dapat pemain New Zealand, selesai. Jadi kesalahan siapa? Ya kesalahan kita sendiri. Itu. Tapi kalau ngomongin soal create chances, wah kita ini banyak banget create chances. Sebenarnya ternyata New Zealand juga enggak kuat-kuat amat loh sebenarnya, karena emang kita bisa nyerang, kita bisa create chances gitu loh. Shot on target mungkin banyak, tapi ya kembali lagi, astaga, finishingnya tuh parah banget. Oke, ini ada, kalau dari kiper ada Cahaya Supriyadi, ada Dava, ada Aditya, terus ada Zaki, Zaki ini PSM Makassar, Marcel Januar Persis kalau nggak salah, Muhammad Ferrari itu Persija, Kakang Rudianto kayaknya Persib, Sanadin nggak tahu, Ferdiansa nggak tahu juga, Arkan ini kayak Arkan ini U16, Hoki Caraka ini PSS Sleman, Ronaldo Kuateh yang itu dia main di Turki, Reza, oke beda ya, maksudnya Zaki PSM Makassar tuh yang ada D-nya, Robbie Darwis Persib, Ahmad, Doni, Hugo, Ginanjar Persija, Rabani, Niko, Frankie, Niko ini kayak Persija juga. Yang pasti pengen gue lihat tuh Frankie, Muhammad Ferrari, Hoki Caraka, yang tendangan kepalanya luar biasa pas kualifikasi Piala Asia. Itu, aku pengen lihat seperti itu. Gitu. Jadi kalau berdasarkan lawan New Zealand kemarin, sebenarnya mini turnamen kemarin tuh ya oke lah, lawannya kan kayaknya lawannya tuh pernah masuk ke Piala Dunia, jadi ya oke lah, cukup oke. Jadi kan ada Guatemala, Fiji, dan New Zealand. Fiji ya udahlah, nggak usah dianggap lah, itu nggak tahu tuh tim apaan gitu ya, kayak UFC. Mungkin aku bisa lihat New Zealand karena Guatemala aku nggak nonton. Kalau dari New Zealand sendiri, ya itu aku selalu bilang create chances banyak, tapi itu tadi finishing, ya itu pertanyaan ya. Ancur-ancuran lah kalau finishingnya itu, tapi create chances cukup oke. Kenapa bisa
kita kenapa nggak bisa golin? Karena emang New Zealand tuh kalau kreativitas, aduh, nol. Tapi kalau dari sisi semacam teamwork dan body balance dan juga passing-passingnya itu jelas lebih akurat, sehingga ya pada akhirnya apa, untuk mencetak gol lebih gampang. Tapi kalau kreativitas kita lebih jago, tapi mereka itu lebih mereka itu sesuai dengan posisi mereka masing-masing. Jadi mereka lebih apa ya anggapannya, lebih jelas. New Zealand itu lebih ya udah main-main sesuai dengan kapasitasnya, yang punya postur badan tinggi, body balance-nya itu membantu, keseimbangan tubuh itu membantu, dan juga secara defense-nya juga cukup sebenarnya ya, mereka lebih sigap gitu. Itu yang bikin akhirnya mereka ya nggak kebobolan, meskipun ya banyak sekali kesempatan yang kita punya gitu. Jadi untuk Piala Asia U20 nanti, ya aku sih nggak mau terlalu ekspektasi tinggi untuk juara ya. Kalau misalnya masuk semifinal ya harusnya emang masuk semifinal gitu. Kenapa? Karena emang ya untuk lolos ke Piala Dunia kan kayaknya harus semifinal gitu. Ya kalau kita nggak semifinal terus kita asal, ya karena kita tuan rumah kan kayak aneh gitu di satu sisi ya. Jadi ya kalau bisa targetnya semifinal gitu. Dan kembali kalau lawan kita Uzbekistan, lawan kita Irak, lawan kita Suriah. Tapi ini kan U20, bukan senior. Jadi bisa dibilang ya secara kualitas pasti nggak sebagus senior. Ya harusnya kita bisa unggul lah gitu. Kenapa aku bisa bilang kayak gini? Contoh, kualifikasi Piala Asia U17 kemarin, kayak tahun lalu deh. Itu kan kita satu grup sama Guam, Malaysia, Palestina, sama UEA. UEA Palestina ini kan bukan tim sembarangan, ya kan? Kalau di level senior dua tim ini kan kuat banget. Tapi buktinya kita bisa menang dan mainnya bagus, meskipun lawan UEA itu ya kebobolan 2 kali karena emang kita ya blunder aja. Tapi kita cetak golnya cukup bagus lewat set play. Jadi ya kalau kita bisa lihat ya, meskipun U20, U17 ya ini bukan level senior, bukan bener-bener level terbaiknya. Jadi nanti kita lawan Suriah, Irak besok 1 Maret jam 7 kalau nggak salah, ya nggak perlu takut lawan Irak karena bukan level senior gitu, bukan level matangnya. Jadi pasti ya hampir sama kayak kita, ya nggak perlu takut. Harapanku itu yang akan ditanamkan ya ke setiap pemain, bahwa ini bukan senior, level lu sama, umurmu juga sama, 20, ya rata-rata 19 gitu, tapi kan sama gitu. Jadi ya ngapain takut gitu. Dan aku U20 ini sebenarnya ya nggak terlalu harapnya banyak banget, terutama pas Piala Dunia nanti. Tapi harapanku sih semoga ya pemain-pemain timnas Indonesia bisa memanfaatkan momen ini. Kenapa? Karena mungkin mereka bisa masuk ke Piala Dunia U20 ini mungkin sekali seumur hidup. Kesempatannya mungkin nggak akan berulang. Mungkin ini sekali seumur hidup. Jadi harapanku ya jangan sia-siain lah. Misalnya nanti ada pemain yang ternyata akhirnya masuk buat bela Indonesia di Piala Dunia. Harapannya simple, jangan sia-siain kesempatan. Karena kan ya kapan lagi kamu lawan pemain-pemain di negara lain yang mungkin siapa tahu ketika pas kamu main, mungkin dia ini belum siapa-siapa. Ternyata 4-5 tahun ke depan, ternyata jadi mungkin main di Real Madrid, main di misalnya Chelsea, main di MU. Kita nggak pernah tahu guys. Kayak misalnya pada saat Messi main di U20, mungkin kan mereka mikir oke, dia pemain terkenal, tapi kan pada saat itu siapa yang membayangkan Messi bisa sebesar itu. Jadi harapanku ya semoga ya bisa kesempatan pemain-pemain ini bisa bisa berusaha untuk jangan menyia-nyiakan kesempatan. Ya kapan lagi lu bisa main di Piala Dunia. Jadi ya udahlah, lakukan sebaik mungkin
Dan agak aneh kalau misalnya Sintayong itu dinilai pecat atau enggaknya berdasarkan Piala Dunia nanti. Karena menurutku ya itu kan cuma Piala Dunia U20. Jadi sebenarnya sih kalau penting amat ya karena emang kita tuan rumah, kita penting banget. Coba kalau Piala Dunia U20 di tempat lain. Biasa aja tuh kayaknya. Biasa aja. Kalau ngomong Sintayong, apakah tetap dipertahankan? Ya, tetap aja sih. Tetap dipertahankan, tapi PSSI juga harus bikin tuh akademi, liganya diperbaiki. Baru tuh kalau misalnya semua diperbaiki, misalnya Sintayong ternyata emang nggak perform, ya wis, silakan. Kalau mau dipecat ya oke, dipertahankan juga oke. Kan kalau gini kan sebenarnya nggak fair juga kalau berdasarkan Sintayong gitu. Karena kan ya Sintayong juga bisa bawa timnas Indonesia Piala Asia, mungkin itu prestasi tertinggi dari Sintayong. Ya jangan inilah, maksudnya Sintayong kontraknya diberhentikan pada saat Piala Dunia. Ya pas Piala Asia nanti lah 2024 gitu ya, diperpanjang sedikit, baru tuh di situ dilihat. Atau mungkin bisa ditambah 2 tahun karena kan mungkin kena pandemi, bisa jadi kan. Ya 2 tahun lah. Karena kan pandemi jadi harusnya ya dikasih kesempatan lagi lah gitu. Oke, segitu dulu untuk preview buat Piala Asia U20. Semangat pemain-pemain timnas Indonesia yang ada di Uzbekistan, pelatih, staff, semangat, jangan pesimis, optimis terus. Kalau kita bisa kasih yang terbaik, kita bisa create chances banyak. Kembali lagi mindsetnya untuk setiap pemain, ingat kalau dan juga fans bal-balan, jangan kita harus punya mindset bahwa ini cuma level junior, bukan senior. Jadi levelnya sih nggak mateng-mateng banget. Ya harusnya kita bisa menang lah gitu. Oke, segitu aja. Jangan lupa nonton Timnas Indonesia lawan Irak 1 Maret. Kayaknya di MNC ya, di RCTI, bukan di video.com. Oke, segitu dulu. Bye-bye, salam bal-balan, semangat Timnas Garuda Indonesia. Kita mendukung dari Indonesia. Mantap.